Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 saya. Berdiri siap. Silakan pimpin doa. Amin. Silakan duduk. Perhatikan ada yang tidak hadir. Berapa orang? Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi pokok Yesus teladanku, dan ada submaterinya yaitu Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 10. Coba, ada orang belum baca Yohanes 4 ayat 5 sampai 7. Silakan. Christian, silakan. Yohanes 4 ayat 5 sampai 7. Silakan. Perhatikan dengan baik-baik pembacaan kita mengenai Yesus teladan. Terima kasih, silakan duduk. Kira-kira apa yang kalian pahami? Apa yang kalian tahu tentang Roh Kudus? Mereka dipikirin Tuhan. Yang lain coba. Roh Kudus itu apa? Coba. Silakan. Kalau tiada, Roh Kudus itu apa? Apa? Kunci? Kasih kuat pula. Coba. Di dalam hati. Jadi pengertian kalian Roh Kudus di dalam hati. Roh Kudus itu adalah seorang penghibur atau penolong yang dikirim Bapa kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kejadian di mana kejadian pertama kali Roh Kudus itu dicurahkan? Kejadian apa? Namanya disebut apa? Kejadian itu hari Pentakosta. Jangan takut-takut kalau menjawab. Nah, jadi pada dasarnya kita harus memiliki kasih seperti yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Nah, berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, Yesus teladanku. Kira-kira menurut Anda pengertian teladan itu seperti apa? Teladan, kata teladan apa? Apa? Setia, teladan. Aduh, orang itu jadi teladan buat kita. Contoh apa lagi? Contoh dari perilaku seseorang. Selain contoh
Itu bagian dari contohnya. Tapi ini kata teladan yang ibu maksudkan. Teladan. Apa teladan? Selain contoh. Kalau orang bikin pakaian, menjahit pakaian, pertama yang dia buat apa? Contoh. Apa namanya? Pola. Jadi selain contoh, pola atau motivasi. Nah sudah, silakan. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil yang kalian peroleh tadi. Silakan mulai dari kelompok yang Tiara. Mana kelompok yang sudah siap? Silakan. Kelompok yang sudah siap. Mana kelompok yang sudah siap? Indonesia. Cepat. Sekarang kelompok 3. Quincy cepat. Silakan Quincy. Usahakan efektif waktu. Kelompok yang sudah siap. Silakan. Nanti yang lain, kelompok yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok Isya. Silakan menanggapi. Ada yang perlu ditanggapi, silakan ditanggapi. Kemudian silakan bertanya. Silakan Isya. Hasil. Jadi inilah hasil presentasi dari kelompok kami tentang ini. Sesuai dengan materi kita dan apa yang kalian telah pelajari tadi. Silakan. Mengasihi perempuan Samaria. Kita harus mengikuti sikap Yesus yang baik hati. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan. Yang Dampak kelompok dari peduli adalah mengalami masalah mental, perasaan rendah hati, yang kelompok 2-3 silakan perhatikan. Kemudian Anda bisa menyanggah hasil dari kelompok tadi. Silakan. Perhatikan. rasa takut dan malas untuk berangkat ke sekolah dan kesulitan Satu akan mempresentasikan hasil Perhatikan kita di depan yang lagi presentasi. Jadi kelompok lain itu perhatikan kemudian bisa menanggapi. sikap Yesus dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Perhatikan kelompok yang lain, perhatikan. Fokus. Supaya yang lain bisa menerapkan cocok dengan jawaban yang kalian buat tadi atau tidak. Kamu menyembah Kalau tidak cocok boleh disanggah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dalam bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba. Sekarang kamu menyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus mengajarkan beberapa hal dalam menyembah dalam roh menunjukkan tingkatan menyembah Dia harus menyembahnya bagaimana terjadi penyembahan yang benar. Seseorang harus menghampiri. Terima kasih, silakan. Sudah, kita beri aplaus mana? Kita menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok 1. Nomor 1, kelompok 1 menyampaikan dari gambar tersebut apa hasil kalian tadi? tidak membedakan Yesus tidak membeda-bedakan. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah benar? Yesus itu tidak membeda-bedakan. Benar? Mengapa demikian? Coba jelaskan mengapa demikian. Dari hasil identifikasi Anda bahwa kelompok 1 mengatakan tidak membeda-bedakan. Kalian bilang sama, benar. Alasannya di mana? Kelompok 3. Alasannya di mana sehingga perkataan itu benar? Gimana Vino dan kawan-kawan? Bagaimana? Coba kasih kuat jawabannya. Jangan takut menjawab. Karena apa tadi? karena Tuhan Yesus mengasihi. Karena Tuhan Yesus mengasihi menurut kelompok 3. Mengasihi semua manusia. Oke, yang lain. Tiara dan teman-teman. Yesus tidak membeda-bedakan. Dari kelompok 1 bilang. Kalau kelompok 3, 2 berapa? Apa maksudnya? Jawaban Anda tadi apa?
Sama Yesus pada orang Samaria itu adalah tidak membedakan tetapi Yesus mengasihi perempuan Samaria tersebut. Nah, kalau latar belakang perempuan Samaria itu seperti apa sebenarnya? Latar belakang perempuan Samaria itu berdasarkan Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Perempuan Samaria itu latar belakangnya apa? Dia memiliki berapa suami? 5 suami. Nah, dialah orang yang dilecehkan, orang yang tidak diakui di daerahnya, dia dikesampingkan karena memiliki 5 suami. Nah, itu yang kalian amati tadi. Tetapi Yesus mengasihinya sesuai dengan apa yang kalian pelajari tadi. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan. Nah, bagian yang kedua dari kelompok 2 apa? Yang kalian pelajari tadi tentang bully. Tidak membeda-bedakan. Dari gambar yang kalian amati kelompok 2 tentang pembulian. Kelompok 1 pembulian, kelompok 3 tentang pembulian. Sama. Nah, kalau menurut kalian bully itu seperti apa? Kelompok Kiara, silakan. Bully itu seperti apa? Apa yang kalian amati tadi dari gambar tersebut? Menghina, apa lagi? Betul? Kelompok ada lagi cuma selain itu? Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah teladan adalah suatu contoh atau pola atau model yang perlu kalian teladani, yang itu dapat di sikap hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita perlu berhati-hati terhadap bully, karena bully itu memicu banyak hal, masalah mental, masalah kesehatan. Bagi siswa itu penurunan prestasi belajar, bisa menimbulkan satu hal yang sangat penting, yaitu bisa menjurus ke bunuh diri. Bisa berdampak besar bagi kalian para siswa. Jadi hati-hati dalam membuli. Ingat bahwa Yesus itu sangat mengasihi kalian. Jadi kalian itu sekalipun berbeda-beda dalam rupa, kulit, wajah dan lain-lain, tapi kalian itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang sama, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, masing-masing kita diberi talenta, diberi tanggung jawab yang beda-beda, tapi kita itu sama. Harusnya kita harus punya sikap teladan seperti Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi sekalipun orang itu dilecehkan. Contohnya itu perempuan Samaria. Jadi dilecehkan di kampungnya, tetapi pada dasarnya ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia mengalami proses pembaharuan hidup baru, dia memiliki keselamatan, dan dialah orang pertama yang menjadi penginjil di bangsanya, yaitu bangsa Samaria. Bangsa Samaria, keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi dengan demikian kesimpulan materi kita hari ini, maka Ibu punya tugas untuk kalian, tapi itu nanti untuk pertemuan berikut. Kalian akan membuat sebuah artikel ilmiah. Coba perhatikan, ada kopi-kopinya yang goyang. Buatlah sebuah artikel tentang akibat atau dampak dari bully. Jadi artikel, jika kalian belajar dari sekarang membuat karya-karya ilmiah, ke depan itu bisa berguna untuk kalian. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Artikel itu tulisan sederhana, tapi berisi tentang dampak atau akibat dari bullying. Itu. Jadi tugas kalian seperti itu. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau berdoa? Kita menyanyi dulu lagu tadi. Remaja teladan. Semua menyanyi. Inilah hidupku Tuhan, kan cari yang lain. Kalau ada saat ini berdiri
kalian dengan impianku, untuk meraih impian. berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Inilah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan buat kemuliaan Tuhan. Menjadi teladan. Menjadi teladan kemuliaan Tuhan. Ya. Silakan. Siap kita selesai pelajaran, kita berdoa. Pada di surga, saya ingin pada dalam baik. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu untuk pelajaran minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Selamat belajar untuk materi pelajaran yang berikutnya. Terima kasih.